pukulan telak tentunya buat skuad timnas Indra Safri, bagaimana target hanya dalam tanda kutip meraih medali perak, tapi kan ketika kita jadi salah satu tim terkuat di turnamen, kemudian juga tadi juara bertahan, tapi menargetkan perak, akhirnya kita terporak. Tim ini kan udah disiapkan dari ASEAN Championship Itu 2024 dari dia. Desember tahun lalu. Begitu juga dengan tim Filipina. Seandainya kita anggaplah jawabannya adalah nggak ada opsi gitu. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Pragmatis yang taktis, ya kan? Pragmatis yang taktis. Taktis. Bukan pakai rompi taktis doang ya. Iya. Dibordir nama lagi. Pelatih bukan hanya sekedar nunjuk. Nah, iya kan? itu bukan nunjuk sweet itu. Ya, ada lawannya dong. Ada lawannya. Ini nih permasalahan di saat mengawali SEA Games dengan menargetkan hanya perak. Makanya di pertandingan pembuka jadinya nggak ada greget. Justru Indonesia U22 kalah dari Filipina U22 untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah SEA Games. Kita akan mengupas secara tuntas kenapa kok Indonesia U22 besutan dari Sir Indra Safri bisa kalah di Gibah Bola. Kuruk. Oke, bersama dengan Dita dan juga pastinya Labib. Gimana teman-teman kabarnya teman-teman? Ya cukup berduka juga karena selain timnas, tapi juga ada bencana alam di Sumatera ya. Kita sangat turut bersedih dengan bencana tersebut. Ya, dan juga pastinya memang untuk teman-teman Gibah Bola ya, para pengibah, kita juga di episode kali ini ingin mengajak teman-teman Gibah dan juga semua yang ada di studio untuk turut memberikan doa dan juga pastinya support ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Yes. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana juga lekas untuk bisa merasakan pulih dan bangkit nantinya. Terima kasih juga pasti untuk para relawan ya yang sudah turut serta dalam membantu, memberikan simpati, memberikan support yang tulus Dalam bentuk apapun ya. saudara-saudara kita yang di sana dalam bentuk apapun dan termasuk juga tim LED ya yang juga ikut memberikan kontribut. Baru beberapa hari yang lalu tim dari LED langsung berangkat ke Sumatera dan semoga bisa berjalan dengan lancar di sana. Amin. Dan pulang dengan selamat juga pastinya. Tapi yang paling penting adalah kita sekali lagi mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Betul. Yes. Pokoknya untuk Sumatera, lekaslah untuk bangkit. Comeback stronger. Ya. Oke, kita langsung membahas kesedihan yang ada di atas lapangan. Betul. Tentunya dalam laga pembuka Indonesia di SEA Games 2025 di Chiang Mai. Chiang Mai. Nah, itu nadanya nada itu banget sih. Nada Oh, Tiongkok. itu Tiongkok ya? Berarti kalau tapi nada Chiang Mai, Thailand gimana? Chiang Mai banyak orang keturunan Tiongkok. Iya. dari sana, Iya. gitu. Cina Thailand ya. Ya, Tiongkok. Cilan, Dipaksa terus. Cina Thailand. Oke, Iya. emang kalau sebutan Thailandnya apa? Cilan. Chiang Mai itu apa gimana? Chiang Mai. Chiang Mai, oke. Iya. Ma. Jangan. Udah, kita udah pelajarin kemarin. Iya. Kalau orang ada yang translatein repot. Gak boleh. Repot. Yaudah deh, Repot. langsung aja nih. Kita tanpa berlama-lama karena pastinya Sobat Penggibah juga pingin menggibah juga ya. Yes. Ngomongin hasil dari Indonesia U22 kemarin. Dari kacamata Labipedia seperti apa? Ya, ini satu kesedihan karena akhirnya Indonesia kalah pertama kali dari Filipina. Mungkin pertama kali ketika Indonesia main di cabur sepak bola tahun 1977 dan Filipina mengikuti di kalau nggak salah 1991 atau 87. Di antara itu, tapi akhirnya kandas di tahun 2025. Ini kan satu kemenangan yang sangat luar biasa, historical moment bagi Filipina. Makanya kemarin ketika peluit tanda berakhirnya pertandingan, semua pemain Filipina itu ada banyak meluapkan kegembiraan mereka. Pertama, mereka lolos sebagai juara grup, dipastikan mendapatkan tiket semifinal. Yang kedua, akhirnya bisa memutus rekor buruk melawan Indonesia. Bahkan kemarin kalau kita lihat dari tahun 1997, dalam mungkin 6 game terakhir menghadapi Filipina, jangankan mencetak gol, mendapatkan hasil imbang aja Filipina nggak pernah gitu melawan Indonesia. Di SEA Games ya? Di SEA Games ya, ini kita bicara ranah SEA Games ya, karena kalau bicara AFF Cup tahun 2014 Filipina udah pernah mengalahkan kita. Dan udah cukup kesulitan ya? Iya, dan setelah itu kita juga cukup kesulitan mengalahkan Filipina dan ini satu pukulan telak tentunya buat skuad timnas Indra Safri, bagaimana walaupun datang dengan target hanya dalam tanda kutip meraih medali perak, tapi kan Indonesia kan defending championship. Mereka adalah bisa dibilang defending gold medals di kejuaraan 2023 silam di Kamboja. Dan
Aduh, ini hasil yang gimana ya? Gue sampai narik napas, gue bingung. Jangankan kemarin mencetak gol, kita chance create aja kita kesulitan banget. Ya, betul, kita setuju. mengembangkan Ya, permainan sepakat itu, sih. gue lihat kita nggak se-fluid biasanya. Bahkan gimana kita pernah bermain cukup heroik ketika menahan imbang Mali U22 di international break di bulan lalu, nggak terlihat sama sekali. Bahkan setelah pertandingan, Indra Safri berkelakar bahwa dalam konferensi pers, para pemain nggak menunjukkan ketika mereka di latihan. Di latihan mereka tampil luar biasa, tapi di pertandingan mereka seperti kehilangan arah. Gue nggak tahu siapa yang salah, entah instruksi pelatih yang mungkin membuat pemain kesulitan atau pemain yang tidak mendengarkan instruksi pelatih, nggak ada yang tahu. Tapi kemarin ketika melawan Filipina sebenarnya kita bisa menciptakan kemenangan asal lini depan klinis. Di babak pertama banyak peluang, tapi di babak kedua peluang emang nggak sebanyak di babak pertama, tetapi lebih probabilitasnya lebih tinggi di babak kedua. Gua inginkan kan adalah bagaimana keklinisan, efisiensi, efektivitas lini serang Indonesia itu nggak terlihat banget. Dan juga kemarin ketika pakai formasi 3-4-3 dan ketika Indra Safri nggak ingin memakai Doni Pamungkas sebagai poros serangan, ketika bola dilempar ke sayap kanan, ke lebih Nero lewat Rivaldo Pakpahan atau Ivar Jenner, malah lebih deadlock lagi kan lini serangnya Indonesia. Ini banyak PR besar buat Indonesia menghadapi Myanmar nanti, tapi tidak hanya kemenangan besar melawan Myanmar agar kita lolos, syarat lolos ya, tapi juga bagaimana Indonesia berharap di laga Vietnam lawan Malaysia. Gue sih udah ini ya, mungkin udah berserah kalaupun Indonesia nanti nggak lolos, ini bisa menjadi evaluasi besar sih buat timnas Indonesia. Oke, lebih berserah nih, Dit. Kalau dari Dita kemarin melihat babak kedua aja ya kemarin nontonnya ya. Ya. Enggak dong. Babak pertama ada babak Pertama juga ya. Jelas. Cuman dari analisa lo, Dit, melihat deadlocknya Indonesia U22 ini, apakah dengan komentar dari Indra Syafri bahwa ya dia juga mempertanyakan ya sebetulnya kenapa kok pemain tidak sesuai dengan apa yang mungkin dia ekspektasikan gitu. Apakah memang betul adanya kalau yang lo lihat kemarin? Ya kalau yang gue lihat tadi di awal juga sudah disampaikan James bahwa sudah salah ketika kita memulai dengan menargetkan perak. Ketika kita jadi salah satu tim terkuat di turnamen, kemudian juga tadi juara bertahan, tapi menargetkan perak, akhirnya kita terporak. Dan kalau yang gue lihat juga bagaimana Porak-poranda maksudnya. maksudnya porak-poranda maksudnya. Sudah porak-poranda. Biar udah main terima di aja. colek-colek aja di saya deh. Udah main colak-colek nih. Ya, dan yang gue lihat juga bahwa bagaimana ini kan kita sudah mengistirahatkan liga. Ya. Bagaimana gimana yang ngomongnya? FIFA Matchday juga buat timnas makanya, U22 kemarin. Sebuah negara menghentikan kompetisi di negaranya untuk sebuah turnamen atau event yang bahkan tidak tercatat dalam kalender FIFA. Yep. Ini kan sudah prioritas gitu. Nggak tahu yang mana yang jadi prioritas. Bahkan FIFA Matchday tidak digunakan dengan baik untuk menggunakan FIFA Matchday untuk menaikkan timnas Indonesia ke peringkat di FIFA, tapi malah memainkan untuk SEA Games gitu. Yang mana nggak apa-apa, karena harusnya bisa berjalan barengan dong. FIFA Matchday dan juga U22 gitu, bareng gitu. Nah ini kita sudah melakukan dan mengorbankan banyak hal, tapi hasilnya tidak maksimal. Gitu. Ini kan suatu ironi gitu yang kita lihat bahwa ini tuh mau diurus seperti apa sih federasi dan sepak bola Indonesia gitu. Ketika kita nggak tahu mana yang jadi prioritas, mana yang enggak, bahkan SEA Games itu sendiri kalau menurut gua ya nggak apa-apa kalah karena memang bukan menjadi suatu tujuan utama sebuah sepak bola gitu ya. Kalau bisa menang ya syukur gitu. Tapi balik lagi ketika kita mengorbankan banyak hal untuk sebuah kompetisi yang tidak masuk kalender FIFA, ya ini harusnya banyak pihak yang bertanggung jawab kalau memang gagal gitu. Dan kita lihat bagaimana kekecewaan Ivar Jenner di akhir laga, dia membanting botol, dia Dion Marks juga. Dia menunjukkan bahwa ini dia adalah kapten dan tidak bisa memberikan yang maksimal, menggendong timnya gitu.
Dan Indra Syafri pun mengatakan ini kemana tim yang saya lihat di lawan Mali, kemana tim yang saya lihat waktu latihan gitu, tidak keluar pada laga lawan Filipina. Dan tidak ada alasan lagi ini tim tidak adanya chemistry, karena ini tim sudah dari kelompok usia U20 banyak yang bareng, terus kemudian juga kemarin AFF ASEAN Cup juga ASEAN Championship sama ASEAN Cup U23 juga dimainkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ini kita kurang chemistry, kurang persiapan, tidak ada alasan untuk itu lagi. Berarti ini memang sebuah kekalahan yang harusnya jadi bahan evaluasi, bukan cuma untuk timnas Indonesia tapi juga federasi. Yes, tapi ini memang sebetulnya kalau kita boleh untuk buka satu persatu ya sebetulnya ya. Hasil kekalahan dari Filipina ini menurut gua ini cukup mengecewakan karena lawannya adalah Filipina. Dan kita bicara track record pertemuan Indonesia menghadapi Filipina di ajang SEA Games, Indonesia itu kan nggak pernah kalah ya. Imbang pun juga itu kali pertama di saat kedua negara ini bertemu tahun 1977. Cuman kan kalau kita boleh tarik 5 tahun ke belakang, Filipina aja nggak bisa nyetak gol ke gawang dari Indonesia. Bahkan dalam 8 tahun terakhir, James. Iya, dan kita selalu ada kurang lebih itu rata-rata 2 gol lah ke gawang dari Filipina. Ini yang pasti memang menjadi pertanyaan. Dan kita coba buka lagi dalam prestasi kelompok usia under 23, under 22 ya. Yang dimana memang sebelumnya kan dipegang oleh Gerard Vandenberg. Disinilah kita tuh melihat adanya perubahan sebetulnya. Ya, jadi kalau seandainya kita mau bandingkan kenapa kok waktu pas SEA Games 2023 kita bisa juara dan sementara di saat kita di ajang AFF U22 kita gagal. Karena memang ada diferensiasi di situ sebetulnya. Secara level, secara kualitas dan juga priority dari lawan-lawannya gitu. Ini yang pastinya memang harus dilurusin lagi sih kalau menurut gue dari federasi. Betul tadi yang disampaikan Dita gitu. Kok kita jadinya melihat bahwa ya gambaran atau cerminan dari kekalahan dari Filipina ini sangat membuat kita jadi menengok ke federasi. Lu mau apa sih? Gitu jadinya. Karena ya oke lah. Ya pasti kalau hasil di atas lapangan tanggung jawab Indra Syafri. Of course. Kalau misalkan dia tanya kemana nih pemain-pemain yang gue lihat di saat latihan bagus, tapi ketika di atas lapangan justru performnya underperform gitu. Lah di mana? Kan gitu. Kan kalau misalnya kita mengatakan bahwa Indra Syafri bilang ketika latihan menjelang SEA Games ini pemain-pemain perform semua dari belakang sampai di depan gitu, sampai mungkin Mauro Zylstra, ada juga nama Rehan Hanan, Rahmat Arjuna dan lain-lain, Rafael Strike juga ada di sana. Tapi ketika melawan Filipina seperti nggak terlihat lini depan Indonesia, bahkan peluang yang sebenarnya 90% menjadi gol, 2 peluang malah terbuang sia-sia. Ini kan berarti kan ada perbedaan, ada satu hal ketika mungkin bicara pressure, tekanan mental itu juga bicara. Gue nggak tahu bagaimana approach dari Indra Syafri, apakah dia akan marah banget dengan skuad ini jika ada kesalahan yang dilakukan. Jadi ketika pemain masuk ke dalam Chiang Mai 700 Anniversary Stadium langsung lengkap banget tuh. Susah nama stadionnya ya. 700 Chiang Mai Stadium, Anniversary Chiang Mai Stadium. Mereka langsung membawa beban ekspektasi. Jujur, gold medal 2023 pasti ada beban tersendiri juga. Tapi kan kemarin mungkin Ketua Federasi juga mengatakan bahwa target kita perak, itu mungkin sedikit menurunkan ekspektasi juga. Tapi masa sih melawan Filipina yang dalam sejarahnya kita itu sangat baik ini sebenarnya. Itu harus digarisbawahi gitu. Jujur, lawannya Filipina. Tim ini kan udah disiapkan dari ASEAN Championship 2024 dari Desember tahun lalu. Begitu juga dengan tim Filipina bersama Sandro Reyes, Mariona, terus juga kemarin ada Alex Moniz. Itu nama-nama yang kalau gue siaran gue hafal banget nih. Ini Filipina udah 3 pemain ini aja yang main di lini depan, sisanya gonta-ganti gitu. Kok ternyata malah Filipina yang bisa mencetak gol, terus ketika mereka udah unggul, mereka bermain simple, taktis di lini pertahanan, mereka perkuat kan. Bagus, disiplin. Disiplin banget lini pertahanan mereka, blockingnya luar biasa. Dan berarti apa? Gue nggak tahu, mungkin strategi atau taktik dari Indra Syafri ternyata yang stuck di situ. Gue sih merasanya lebih itu ya. Stuck ya? Soalnya banyak yang mengatakan bahwa Indra Syafri tuh selalu memaksakan untuk winger melakukan manuver, diakhiri cutback, ada shooting. Di babak pertama ada 2 momen seperti itu kan. Salah satunya tembakan Pak Pahan yang melebar jauh. Gue melihat kalau masih pakai cara, mohon maaf ini cara 12 tahun yang lalu. Cara Evan Dimas. 1,5 dekade yang lalu. Ini kan udah terbaca banget cara-cara
melakukan manuver terus cutback. Ilhamuddin. Justru kasih memang ke kita Evan jarang Dimas. melihat Indonesia U22 Maldini Pali. nih kemarin melakukan overload di tengah ya. Iya, gue malah bola selalu dilempar ke Samping. sayap, Dan yang paling parah tuh cut inside. tidak ada pemain yang kreatif. Iya. Masa dari 11 pemain dia tidak menyisakan satu orang yang bisa membongkar pertahanan lawan. Yang diharapkan Rafael Strike. Tapi Rafael Strike kan kalau kita tahu di timnas dan juga di Dewa timnas United. senior gitu dan Dewa, dia kan pembuka ruang. Dia kan semacam Ramdoiter gitu. Iya. Dia yang narik pemain ini tapi dia diharapkan bisa jadi pemain yang paling kreatif. Kehilangan Arhan Fikri juga terlihat. Iya, lini tengah ya. Lini tengah. Iya, lini nggak ada tengah. Marceng. Iya, tidak ada Marcelino. Ya meskipun balik lagi gue selalu punya stance bahwa ya kalau udah levelnya di senior tuh ya udahlah SEA Games Nggak usah nggak dipaksain usah dipaksain lah, lah, sebetulnya. nggak apa-apa. Tanpa Marceng nggak apa-apa. Mungkin Ivar Jenner pengecualian karena dia butuh leader gitu untuk di Indonesia. Tapi tadi tidak ada satupun pemain yang memiliki kreativitas itu menjadi suatu masalah loh. Itulah yang kenapa mereka tidak bisa membongkar pertahanan low block dari Filipina dan dihukum dengan satu serangan yang ya itu kan kekuatan kita ya, lemparan ke Jauh, dalam ya, iya, menciptakan lemparan jauh chaos dalam. di dalam kotak Iya. penalti dan akhirnya bisa dimanfaatkan pemain lawan. Artinya ya kalau memang tidak lolos ya ini jadi pukulan besar juga untuk timnas Indonesia dan harus diakui Indra Syafri taktiknya udah out of date sih. Iya, udah usang ya. Karena Iya. ini menjadi dua kali kegagalan beruntun setelah kualifikasi Piala Asia U23 kan. Iya. Kita gagal lolos. Gimana di tahun 2024 kita adalah semifinalis tapi kita nggak lolos di kualifikasi Piala Asia U23. Ini lebih parah lagi, kita di kejuaraan sebelumnya di SEA Games Juara. kita gold medal, Iya. juara, tapi kita sekarang untuk lolos ke babak semifinal aja harus menunggu hasil tim di grup lain gitu kan. Ini ironis banget buat timnas Indonesia. Ini harusnya ya buat Indra Syafri selain evaluasi diri bahwa mungkin taktiknya udah usang gitu, udah basi gitu. Ini juga buat federasi bahwa harus benar-benar menyiapkan pelatih di timnas kelompok umur ini yang benar-benar siap untuk meregenerasi pemainnya. Pelatih yang cukup fresh gitu Iya, dalam setuju. menerapkan strategi dan melakukan approach gitu. Kalau misalnya strategi dan approach-nya udah usang ya ini bakal gampang terbaca. Cara mainnya Indonesia gampang banget kok kemarin. Udah tahu tuh pas Robby Darwis masuk pasti maksimalin lemparan Lemparan jauh. dalam. Oke, itu bagian dari spesial kitnya seorang Robby Darwis. Tapi Iya. kan kalau gue lihat ini pasti caranya Indra Syafri nih maksimalin hal-hal yang memang udah dilakukan dalam 3 sampai 5 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Harusnya ada strategi yang baru, ada pendekatan yang baru. Ini yang harusnya juga berpikir federasi bahwa mencari pelatih yang lebih fresh itu juga bukan hal yang buruk Iya, sih. iya. Ya, ini analogi singkatnya aja. Analogi sederhananya adalah ketika kepala sekolah harus disuruh ngajar penjaskes. Kan udah nggak mungkin lagi. Indra Syafri itu udah levelnya kepala sekolah loh. Iya. Dia udah membuktikan banyak hal lah di kelompok umur. Yes. Nggak harus diakui, tapi kepala sekolah itu kan levelnya sudah mengatur sisi manajemennya. Bagaimana roadmap yang harus dibentuk gitu, bagaimana pemain-pemain ini ditemukan. Kalau untuk taktik ya udah memang harus profesionalnya aja yang melakukan. Ya Indra Syafri mungkin bagus di man manajemen, seorang bapak, seorang ayah. Tapi ini sekarang udah seorang kakek loh, bukan seorang ayah lagi, sudah terlalu jauh jarak gapnya Iya, gitu. iya, Dan gue rasa ya tanpa mengurangi rasa hormat ke Indra Syafri tuh levelnya udah di dirtek untuk ukuran Kelompok umur. loh. Timnas kelompok Iya, umur. seharusnya. Seharusnya. Jadi berikan ke pelatih-pelatih yang memang fresh tadi kata Labib, pelatih-pelatih yang memegang memegang tim yang memang sudah bermain di tahun-tahun sekarang gitu. Yes, yes. Indra Syafri kan ketika kita mentok nggak tahu pelatihnya siapa, suruh Indra Syafri. Yes. Padahal dia sudah beberapa jangka waktu tidak melatih gitu. Yes. Ini kan semacam Danur Windo dulu gitu. Turun gunung. Iya, turun gunung. Tapi kan balik lagi, yang turun gunung apakah sesuai sama kondisi sepak bola saat ini atau Porsinya enggak sama gitu. atau enggak Betul. sebetulnya. Tapi kalau gue lihat ya, seorang Indra Syafri kalau semuanya mungkin kita mau flashback sedikit, Indra Syafri ini pernah
pernah di-announce bahwa dia tidak akan lagi melatih timnas Indonesia kalau inget. Dan benar kata Dita tadi, Indra Safri ini udah levelnya harusnya di Dirtek, di belakang lapangan lah, di luar lapangan gitu, behind the scene gitu. Tapi pas Indra Safri akhirnya ditunjuk lagi buat timnas SEA Games, forward gitu. Gue lihat sekarang banyak pelatih-pelatih muda yang cukup berbakat. Kemarin kalau lihat di coaching staff ada Nova Arianto, betul. ada Kurniawan Dwi Yulianto. Ingat kita punya Bima Sakti juga. Maksudnya udah saatnya lah mereka-mereka Dan ini mereka juga udah pernah megang. Udah pernah megang. Harusnya mereka-mereka ini diberikan kesempatan lagi. For me ya Indra Safri apapun hasilnya di SEA Games kali ini terakhir udah 2025 tuh ini udah sekali lagi kita bukan nggak respect sama Indra Syafri, tapi Indra Syafri tuh is another level udah. Udah. Maksudnya ya betul. memang bukan salah Indra Syafrinya, salah yang nunjuk. Iya. Kenapa harus menunjuk Indra Safri lagi? Indra Syafri. Ya karena nggak ada. Sebetulnya kalau seandainya kita anggaplah jawabannya adalah nggak ada opsi gitu. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Gila. Nggak mungkin sama sekali. Ngapain kita selalu yang bisa bikin jadi opsi. lisensi kepelatihan setiap tahun, ngabisin budget kalau memang nggak ada opsi. Nggak ada tuh alasan, nggak ada lagi saya Indra Safri. Nggak mungkin kemarin kalau ngeliat coaching staff, seseger apa tuh ngeliat Nova Arianto yang baru aja ngebawa timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Ada Kurniawan Dwi Yulianto yang kita tahu pengalamannya luar biasa di Como juga, sempat di Sabah juga. Ada coach Bima Sakti pernah megang timnas U23, artinya mereka kan pernah memegang tapi belum mendapatkan banyak kesempatan. Udah saatnya, setelah tahun 2025 ini harapan gua, 2026 pelatih kelompok muda, entah itu Indra Safri harus diganti, entah itu oleh pelatih asing atau pelatih Indonesia yang masih segar atau masih fresh lah strateginya terutama. Iya. Ini berarti kan memang semakin mengerucut ya, sobat penggibah ya, apabila hasil kekalahan dari Filipina sepertinya tidak bisa dinormalisasi, nggak bisa dimaafkan, tidak diwajarkan, tidak bisa diwajarkan juga gitu. Tadi kenapa gue juga bisa bilang kecewa karena lawannya Filipina dan di sini juga Filipina justru menunjukkan kesiapan. Padahal mereka udah main satu pertandingan lawan Myanmar. Ya kan, berarti kan memang kita punya advantage dong menghadapi Filipina. Stamina. Ya kan, stamina kita jauh lebih oke gitu, match lebih prima. kita masih prima banget. Exactly, tapi kan ternyata memang Filipina ini menunjukkan daya juang yang bagus, pragmatis yang taktis, ya kan? Pragmatis yang taktis. Bukan pakai rompi taktis doang ya? Iya. Dibordir nama lagi. Pelatih bukan hanya sekedar nunjuk. Nah, ya kan? Itu bukan nunjuk sweet itu. Ya. Ada lawannya dong. Ada lawannya, nggak kelihatan. Tapi ya sebetulnya dari hasil menghadapi Filipina ini tamparan. Iyalah, gitu. jelas. Ini tamparan bukan hanya sebetulnya sekedar hasilnya aja atau mungkin khusus untuk Sir Indra Syafri aja, tapi ini semuanya nih, ya kan, belakangnya juga sama, federasinya pun juga sama begitu. SEA Games kita udah sempat menjadi peraih medali emas 2023, tapi untuk di 2025 ini ya sepertinya yang seharusnya bisa untuk dapat emas lagi. Ini kan sebetulnya untuk gengsi kan, gengsi sepak bola di negara ASEAN. Makanya pasti banyak yang bilang, udahlah, pasti ada pro kontra kayak, udahlah SEA Games doang gitu. Enggak. Ya maksudnya kita udah menginjakan ke kompetisi ya, memang targetnya harusnya menang gitu. Tapi kalau mau benar-benar, ya udah SEA Games doang, oke. Turunkan pemain yang memang belum pernah merasakan. Kalau bicara ngomong kayak gitu ya. Kalau mau kayak gitu memang kita low expectation, ya sudah, mainkan pemain-pemain misal U20. Misalnya, atau pemain-pemain yang belum pernah, itu lebih fair sih sebetulnya. belum pernah masuk ke timnas senior maupun udah. Kalau udah mainin Ivar Jenner, terus manggil Doni Tri Pamungkas yang sudah ini kan targetnya menang dong berarti. Nah jadi inilah masalah kita tuh nggak tahu prioritas gitu. Ditambah sebenarnya kalau ngeliat SEA Games 2025 ini shortcut terdekat kita untuk masuk ke atau mempertahankan medali emas. Cuma butuh 4 kemenangan, hanya butuh 4 pertandingan untuk mempertahankan lebih singkat medali lagi. Lebih singkat. Kalau biasanya mungkin dalam 5-6 edisi terakhir itu butuh 6 atau 6 pertandingan untuk dapat medali emas. Ini cuma butuh 4 pertandingan. Satu menang, satu seri di grup, habis itu menang. Udah, kita selesai. Bisa dapat medali emas lagi. Tapi di laga pertama kita udah kesedak. Udah kena cok dari Filipina yang kemarin memastikan lolos sebagai juara grup. Lawan Myanmar jangankan kita menang 10-0. Kalau Malaysia imbang sama Vietnam imbang, kelar kita. Masa juara bertahan gitu, at least bisa main di final lagi. Ini
malah nggak lolos grup sama sekali. Ini lawan Myanmar juga gue mau lihat nanti apakah kita bisa menang. Kemarin aja Filipina agak kesulitan juga lawan Myanmar. Myanmar ini kan spesialis main keras, main berani. Tidak jarang hujan gol dan hujan kartu setiap menghadapi Myanmar. Contohnya di perebutan tempat ketiga SEA Games 2017 dan semifinal 2019 lawan Myanmar. Itu hujan gol sama hujan kartu kita ketemu Myanmar. Iya, Myanmar tuh tricky. Tricky banget. Kalau kita dibilang kita unggul dari Myanmar, kita benar unggul. Tapi apakah Myanmar nggak ada perlawanan? Ada. Itu yang bahaya. Kita ini dalam keadaan super terjepit. Bahkan sebelum menghadapi, ini pahitnya ya, sebelum menghadapi Myanmar tanggal 12 Agustus nanti, kita bisa Desember. 12 Agustus lagi, 12 Desember nanti. 11 Desember kita udah bisa dipastikan gak lolos kalau Vietnam dan Malaysia main imbang. Malaysia, betul. Ini kita bergantung pada rival abadi kita Vietnam dan Malaysia. Kita bergantung pada Malaysia. Kayak kita tuh BBM gitu, bergantungnya sama Malaysia. Iya lagi. Iya kan BBM kita kan. Iya Malaysia ya. Bener juga kamu. Iya sih. Ironis ya buat Iya, kita ini Indonesia ya. ironis gitu. Ironis banget. Bahkan misal kayak sebelum Indonesia lawan Filipina. Iya. Gua aja kaget Timor Leste bisa menang lawan Singapura. Singapura, benar. 3-1 begitu. Ya ini kan kita nggak bisa untuk memandang SEA Games ini sebelah mata, gitu loh sebetulnya. Ya balik lagi tadi gue bisa bilang bahwa ya ini tuh gengsi juga. Lu udah pernah dapat medali emas, masa iya sih lu mau menurunkan harkat martabat lu yang udah dapat emas gitu loh. Target achievement lu diturunin. Iya. Orang mah perunggu perak emas ya. Iya. Ini emas perak. Iya. Padahal kan kita untuk dapat emas kan udah cukup struggle banget tuh. Udah selebrasi lebih dulu lagi. Kebobolan lagi abis selebrasi kebobolan. Itu berapa orang yang kena pukul di bench kalau kalau inget tuh. Benar. 2023 Pak Sumarji. Pak Sumarji, saya respect Pak Sumarji. Aduh. Ya makanya tadi kalau mau fair, kalau memang kita tadi bilangnya ini perak atau tidak menargetkan harus juara, ya turunkan pemain-pemain yang muda dan fresh, yang benar-benar belum pernah masuk gitu. Kalau udah nurunin tadi Marcelino sempat katanya mau dipanggil kan itu karena cedera aja dia akhirnya iya itu mah pengen menang juga gitu. Berarti nggak pede dong. Nggak pede dengan squad yang ada. Iya, nggak pede dengan potensi pemain-pemain lain yang sebetulnya memang ya seharusnya secara tempat mungkin mereka bisa aja dapat tempat atau di menargetkan perak supaya nggak mau dijudge kalau gagal. Lah kita kan perak gitu. Ini kan jangan kan perak kalau semifinal aja belum tentu Nah, itu ini dia. lebih jauh lagi maksudnya ya harusnya Iya sih. Ini bisa menjadi evaluasi, bener sih, ini evaluasi nggak hanya Indra Safri, tapi semuanya pihak yang berkaitan dengan keberangkatan atau persiapan dari timnas U22 ini. Oke. Udah, kita berharap Vietnam, ya udah kalahin lah Malaysia ya. Iya. Jadi yang bagus Malaysia ngalahin Vietnam atau Vietnam ngalahin Malaysia? Malaysia ngalahin Vietnam. Malaysia ngalahin Vietnam benar, karena yang 1+3, 1+1. ya, atau Vietnam menang selisih 2. Iya. Iya sih, susah ya sebetulnya. Oke, mungkin rasa kekecewaan kita ini kita kesampingkan sebentar karena tentunya ya kita perlu untuk mempositifkan yang negatif ya. Positifnya dari hasil kemarin kita bisa melihat sekali lagi ya ini nama pemain yang sebelumnya sempat dibilang sama Labib itu adalah Di Maria. Di Marianya Indonesia U22. Doni Maria. Doni Maria. Berat bebannya. Iya, karena kemarin emang kelihatan banget sih. Emang pemain ini tuh yang sangat menggendong secara kreativitas, daya jelajah, bertahan juga James, padahal kalau kalian ingat dan nonton di episode sebelumnya, kita sudah bilang jangan overuse Doni Tri. Dan ternyata tetap saja bola dikasih ke kiri terus. Iya. Jujur, kemarin di kanan ada Raka Cahyana yang namanya lagi naik daun di PSM Jogja. Bolanya dikasih ke Raka Cahyana. Bahkan diganti Raka Cahyana, diganti kan? Diganti Robi Darwis. Itu pergantian yang gue pertanyakan sih. Buat support belakang kanan doang. Jadi bola terus ke kiri. Itu pergantian yang menurut gue tuh kayak lu jangan ganti dulu nih. Iya, kecepetan lu ganti Raka Cahyana. Iya. Kanan lu belum aktif. Iya, padahal malah kanan dua-duanya diganti. Raihan Hanan juga diganti Rahmat Arjuna. Itu Doni cepet banget. Masa kenapa harus bola Doni lagi? Bahkan ada momen Doni ada di tengah. Dia kemarin di atas kertas posisinya apa sih? LWB. Kirain LCB dikasih bola mulu kan kasihan. Tapi kan walaupun di LWB dia sempat main Nero ke tengah. Iya, bisa sempat main di kanan juga. Bahkan corner yang bolanya di kanan, bola kasih Doni. Bahkan dia sempat katanya di samping Indra Syafri ngatur juga katanya. Enggak sopan. Iya. Masih muda Pak, jangan gitu.
tuh. Iya. Iya. Usia 20 tahun tapi overuse ini Iya makanya. pemain pinjaman timnas. Kalau Persija main, pemain pinjaman timnas dibilangnya sama supporter Enggak. Persija. Bro ingat, ada yang namanya Evan Dimas Nah. overuse jadi kayak begitu. Iya. Ya, tolonglah. Tolong. Dipakai secukupnya aja. Nih kalau misalnya nanti Vietnam sama Malaysia imbang, udah mainin cadangan aja. Iya bener. Udah Gua sepakat. nggak ada apa lagi, kasih kesempatan aja. Orang udah diterbangin, Iya. Semuanya main kan. main maksud- jadi. Ya Kasih udah. minute play semua. Iya sih. Iya. Ya jadi ya ini positifnya ya Donny Tri Pamungkas, tapi jangan overuse, itu ya memang perlu untuk digarisbawahi gitu. Karena gue juga ngelihatnya prihatin. Iya. Iya loh. Semua Bukannya- siaran. Dita pas siaran, gua Iya. sama James siaran. Kok bola ke Donny Tri lagi ya? Bukannya seneng tapi kayak ini nggak ada pemain lain Udah, apa gitu. kalau menurut gua Donny itu udah naikin ke senior, Senior udah. aja. Senior aja. Udah. Iya. Maksudnya walaupun dia cadangan di senior, at least dia latihan sama pemain senior. Betul. Dia Iya. ngalamin Atmosfer atmosfernya, pertandingan atmosfer itu yang pertandingan mahal. senior udah. Jadi jangan diturunin lagi. Kalau diturunin lagi kayak begini, dioper mulu. Iya. Karena pemain-pemain udah bingung nih, siapa lagi? Donny lagi. Padahal jujur ada Zylstra, ada Rafael Struijk, Iya. ada kemarin Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner pastinya ke siapa? Ke Donny lagi. Kayak gigi mobil dioper mulu. Ini sebetulnya memang kelihatan banget ya. Kenapa kemarin kan gue ngelihat videonya Ivar Jenner ya habis kita siaran itu kayak kok dia bisa seemosi ini ya? Iya, marah banget gitu. ya. Ya kan itu yang gue pertanyakan gitu loh sebetulnya. Padahal bahkan di atas keluar paling lapangan, pertama tuh. iya di atas lapangan, Ivar Jenner tuh penampilannya paling solid. Iya. Solid gitu. Tapi dia sendiri tuh merasa kebingungan sebetulnya. Makanya ada beberapa kali kita ngelihat momen tuh Ivar sampai benar-benar bantu buat ke depan gitu. Berarti ya kesimpulannya adalah kreativitas ini nggak ada sama Kalian sekali. lihat nggak di peluang terakhir, last ball terakhir? Oh iya, last ball. Kayak Williamnya Persib waktu lawan Lion Lion City City Sailors. Sailors. Oh iya. Ngumpan kemana itu nggak ada orang siapa-siapa. Pokoknya asal naik aja bola ke depan. Gila, kata Iya, gua. iya. Astaga. Makanya kayak ya pantas aja ya kita bisa bilang bahwa ya blessing kita punya Ivar Jenner. Tapi ketika kemarin Ivar Jenner itu di tengah, dia tuh emas sendiri, emas dia. Tapi kan Dan dia bingung. perannya juga bukan membongkar, dia kan Iya. benar-benar ball Buat ngisi dia, winning. ngisi Iya. di tengah, ngisi lini Pas tengah. progresif Iya. ya kan. Ini juga dia sebagai filtrasi serangan lawan. Ball ya. winning gitu kan, banyakan gitu. Tapi ya ternyata dia juga bingung. Maksudnya kalau kita nyalahin Rafael Struijk, kita nyalahin Hoki Caraka, yang ngoper siapa? Nggak ada. Iya. Maksudnya Hoki Caraka katanya cuma jadi patung. Katanya udah jadi legend soalnya jadi patung dia. Kalau legend Jadi patung. dibikinin patung. Iya. gue mikir artefak ya, Iya. kasihan. Tapi nggak ada yang ngoper gimana? Iya. Kemarin pas agak ada kesempatan ketika Tony Firmansyah masuk. Iya, setuju. Itu Ada- sedikit perubahan ada di energi lini- lah. Ada Pas energi Tony di tengah masuk, ya. dan tapi pas berikan bola kemarin ke Iya sih. Rafael Struijk, peluang terbuang sia-sia lagi. Yes, maksud gua, lu punya Tony Firmansyah, bos. Iya. Lu ngapain mainin Rehan Hanan jadi AMF? Mendingan Tony Firmansyah aja. Tony Firmansyah Dan aja. Ini kan artinya gue nggak meremehkan knowledge Coach Indra ya. Tidak. Jelas Coach Indra punya knowledge luar biasa. Exactly. Kalau dia lihat Rehan Hanan sama di Persija, Rehan Hanan tuh bagus Saya. sebagai super sub. Iya, oh iya. Bukan benar, sebagai benar. pemain inti. Main inti Iya, babak iya. kedua. Yang mana yang mainnya bagus jadi pemain inti adalah Rahmat Arjuna. Ya. Ini malah kebalik. Rahmat Arjuna jadi super Nah. sub, Rehan Hanan main inti. Dan terbukti di waktu main Rahmat Arjuna punya peluang bersih. Iya. Meskipun gak gol juga, mungkin belum panas. Belum panas. Gua harapannya ketika lawan Myanmar nanti Rahmat Arjuna yang main pertama, Rehan Hanan buat backup Rahmat Arjuna. Nah, Seharusnya seperti Ya, itu ya, kan ya. yang enaknya. Ya. Dan juga memang ya kembali lagi ya problem di lini serang. Tadi Labi juga sudah bilang ya Sobat Penggibah, keklinisannya, efektivitasnya itu nggak kelihatan sama sekali. Bahkan Rafael Struijk pemain yang gua sayang ini udah ada peluang ya kan. Seharusnya itu 85% pemain gol. Rafael Struijk pemain yang baik. Iya, baik. ya. Yes. Baik BJ70 tuh. ya. Waduh. Nah, ini kayak kok nggak gol gitu kan. Kemarin ada tuh Iya, peluang terbuka. 90%. Gol. Yang Samping, gak habis samping pikir gua itu. adalah Ke samping. bola ini kasih ke tiang dekat. Tangan dekat, benar. Gua kira tiang jauh loh. Kan dia lawan Kan Bahrain biasanya kan gitu. iya, tiang tiang jauh. Pressing, tiang Lawan jauh. Korea Selatan juga tiang jauh. Tiang jauh. Ini kemarin tiang agama Ya, aduh, repot. dipegang. Bagusan dia megang tiang agama emang. Bener, kaget ya. Bingung. Iya. Ya mungkin juga terlalu memaksakan untuk menggunakan Rafael Struijk di U22 sih kata gua. Iya sih. Iya kan? Mendingan pemain lain aja ya. Bener. Ya,
Lu jadi Rafael Strike, ya kan? Bayangin, dari kualifikasi Piala Dunia. Udah U20. Iya. Terus habis itu sekarang U22. Dari tahun 2020. 2021. Ya dia bosen lah paling ya. Ya udahlah kalau Bisa begitu. bosan main bola. Bisa bosan main bola. Gimana sih? Bisa main bola. Maksudnya bosen ada di kelompok usia terus gitu loh. Karena kan memang dia udah naik kelas. Iya, harusnya udah senior. Makanya Betul, makanya tadi kalau memang tujuannya SEA Games ini bukan juara aja, ya kasih kesempatan pemain lain gitu. Pemain-pemain yang udah punya jam terbang udahlah gitu. Iya. Mauro Zistra gimana? Ya nggak ada support mau Nggak ada gimana. support. Bingung juga, ini kalau misalnya dikasih nilai tuh N per A dia. Nah, karena nggak tahu mau dinilai apanya. Iya. Ponten, di ponten. Di pontennya nggak ada tuh. Iya lagi. Peluang Sulit bersih lagi. nggak ada. Ketika Nggak dapat peluang juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia terisolasi. Bahkan dikasih bola direct aja dia berapa kali langsung dipres 1-2 pemain Filipina. Ya, kalau ternyata memang nanti Indonesia gagal untuk bisa lolos ya, melaju ke semifinal, gue cuma pengen saran aja buat pelatih ya dan juga staf pelatih pulang-pulang ke Indonesia pakai rompi anti nyinyiran netizen. Nah, udah pasti soalnya. Bukan anti peluru. Iya, bukan anti peluru, bukan ya. Anti cibiran aja. Iya. Ya. Siap-siap aja. Siap-siap aja ya. Iya. Dan Ya. jangan ngasih giveaway motor aja. Waduh. Itu aja sih Iya, datang-datang aduh. ngasih giveaway motor nanti. Nangis. Jujur kemarin komen ketika full time di akun Timnas Indonesia langsung rame banget. Katanya banyak yang bilang kayak gini, yang gua agak nyesek dan ironis adalah Gimana tuh, Bib? mendingan nonton Tarkam. Ini kayaknya kayak nonton fun football, mendingan nonton Tarkam. Ya, tapi Lebih high intense. tapi mungkin ini gue sedikit bukan mengedukasi ya, memberikan informasi bahwa bedain timnas dan kelompok usia. Karena Ya. timnas itu yang diakui FIFA adalah timnas senior. Yes. Kalau ini adalah kelompok usia. Sekali lagi, apapun hasilnya ya ini adalah bahan pelajaran juga untuk kelompok usia. Lagi-lagi kelompok usia itu tempatnya bertumbuh. Yep. Ya bukan hanya juara aja, juara itu pasti bonus gitu sih kalau menurut gua. Iya. Tapi kalau mainnya bagus sih, apapun hasilnya kita enak ya ngeliatnya ya. Iya. Maksudnya itu kan bonus. Maksudnya. Sekarang ya udah nikmatin aja proses untuk ya ini kita lagi ditampar-tamparin aja realita bahwa ya kemarin honeymoon phase aja. Bertahun-tahun itu. Nah, kalau menurut Sobat Begibah gimana nih penampilan dari timnas U22 kemarin ya di laga menghadapi Filipina? Apakah memang lu setuju dengan apa yang kita gibahin sekarang atau mungkin juga lu punya gambaran lain juga nggak apa-apa, kita Karena ini terbuka banget. pendapat pribadi ya. Kita menyatukan pendapat masing-masing gitu karena Yang memang lain kebetulan kalau punya pendapat biasa tulis di kolom komentar. yes. Apa biasa ngecek VAR. Biasa. Oh, gua kalau ngecek VAR gini. Gini ngecek love. Love Karena sign. ya kebetulan kita bertiga kemarin juga tugas negara, jadi Yoi, kita ngamatin banget betul. begitu Kelihatan ya. lah, kelihatan nonton. Iya, kita nonton. Apalagi Dita semangat banget kan. Semangat ya. Yoi. Unek-unek itu dari babak pertama gue. Super sub soalnya di Iya. Batam. Ya gimana nggak semangat coba, ya kan dia juga udah dibakar sama payahnya Sriwijaya di Liga 2. Sriwijaya, timnas Indonesia, Manchester United. Menang tapi kemarin ya. Ya udah kalau begitu Sobat Pingbah, thank you banget ya udah nonton episode kali ini untuk kita gibahin Indonesia di SEA Games 2025. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe karena itu penting banget untuk algoritma kita. Yes. Dan target dari kita di akhir tahun 2025 adalah untuk bisa mencapai 3.500 subscribers ya. Yes. Wih, yes. amin. Ya, resolusi 2026 kita juga udah siapin, tapi nanti kita bakal ngasih taunya bukan di episode ini. Karena masih banyak episode yang kita bikin nanti ya. Betul. Pastinya untuk nemenin Sobat Penggibah Ya. ya. Kalau gitu kita bertiga pamit. See you guys. Selamat penggibah. Bye-bye. Nah, ini natural, bro.